Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk praktikum pengantar analisis data kategorik. Hari ini kita akan membahas tentang uji chi-square. Nah, kita akan membahas tentang uji kebebasan chi-square dan uji kehomogenan chi-square. Pertama kita bahas tentang uji kebebasan dulu. Uji kebebasan chi-square digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel kategorik. Nah, contoh tipikal adalah melihat apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan tingkat kesibukan. Nah, jadi contoh soalnya nanti kita akan membahas tentang hubungan antara jenis kelamin dan tingkat kesibukan. Lalu kita buat hipotesisnya dengan H0-nya tidak ada hubungan antara dua variabel. Lalu H1-nya ada hubungan antara dua variabel. Artinya di sini tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan tingkat kesibukan. H1-nya ada hubungan antara jenis kelamin dan tingkat kesibukan. Langkah-langkah untuk melakukan uji kebebasan chi-square. Nah, kita di sini yang pertama adalah menyusun tabel kontingensinya. Pertama, sebelum melakukan uji chi-square, data harus disusun dalam bentuk tabel kontingensi yang menampilkan frekuensi pengamatan untuk setiap kombinasi kategori dari dua variabel. Jadi ini data dari frekuensi pengamatannya atau data aslinya, yaitu wanita di sini untuk yang tinggi, tingkat kesibukannya tinggi itu yang untuk wanita 5, lalu pria 16 dan seterusnya. Nah, setelah kita menyusunnya dalam bentuk tabel kontingensi, kita totalkan ya, tabel kontingensinya ada kita totalkan dari baris dan kolom. Lalu menghitung frekuensi yang diharapkan. Nah, menghitung frekuensi yang diharapkan yaitu dengan simbol IJ, total baris dikali total kolom dibagi dengan total keseluruhan. Nah, total baris dikali dengan total kolom itu maksudnya adalah, misal di sini untuk wanita dengan yang tinggi, wanita jenis kelamin wanita, terus tingkat kesibukannya tinggi. Nah, di sini total barisnya itu 335. Lalu total kolomnya yaitu 221 dibagi dengan total keseluruhan yaitu 91. Maka didapatkan frekuensi yang diharapkan adalah 8,08 untuk jenis kelamin wanita terhadap tingkat kesibukan yang tinggi. Lalu setelah menghitung frekuensi yang diharapkannya atau nilai harapannya, kita menghitung nilai statistik uji chi-square-nya. Nah, nilai statistik uji chi-square dihitung dengan menjumlahkan kuadrat dari perbedaan antara nilai yang diamati dan nilai yang diharapkan. Nah, lalu dibagi dengan nilai yang diharapkan untuk setiap sel. Nah, jadi ini sigma atau menjumlahkan kuadrat dari nilai yang diamatinya, misalnya 5, lalu dikurang dengan 808, lalu dikuadratkan, dijumlahkan lagi dengan 26, hasilnya dikurang dengan nilai harapannya, lalu dikuadratkan, dan seterusnya. Lalu kita menghitung jumlah derajat bebasnya dengan cara jumlah baris dikurang 1 dikali dengan jumlah kolom dikurang 1. Lalu membandingkan nilai chi-square dengan nilai kritisnya. Nah, DF ini kita gunakan untuk melihat nilai chi-square tabelnya ya teman-teman. Nah, lalu nilai yang dihitung dari chi-square dibandingkan dengan nilai kritis dari distribusi chi-square dengan tingkat signifikansi tertentu. Lalu kita implementasikan dalam R-nya. Kita masukkan datanya seperti berikut, lalu menambahkan nama baris dan kolomnya. Lalu kita lakukan uji chi-square dengan sintaks sebagai berikut. Hasilnya keluar, yang mana di sini p-value-nya yaitu 0,2883. Lalu kita bisa lihat juga nilai ekspektasinya atau nilai harapannya adalah sebagai berikut. Nah, outputnya di sini p-value-nya lebih dari 0,2883 lebih dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Artinya tidak ada hubungan signifikan antara jenis kelamin dan tingkat kesibukan. Lalu kita masuk ke uji kehomogenan chi-square. Beda dengan yang tadi uji kebebasan, kalau ini uji kehomogenan.
Nah, yang mana uji kehomogenan chi-square ini digunakan untuk membandingkan distribusi frekuensi dari satu variabel kategorik pada beberapa populasi atau kelompok untuk menentukan apakah distribusi frekuensi serupa di seluruh populasi. Ingat, untuk melihat apakah distribusi frekuensi serupa di seluruh populasi. Itu untuk uji kehomogenan. Nah, hipotesisnya H0-nya yaitu proporsi untuk setiap kategori variabel adalah sama di semua kelompok. H1-nya proporsi untuk setiap kategori variabel berbeda di setidaknya satu kelompok. Langkah-langkah untuk uji kehomogenan yang pertama menyusun tabel kontingensinya sama seperti yang sebelumnya tadi. Disusun, lalu ditotalkan untuk baris dan kolomnya, lalu menghitung frekuensi yang diharapkan. Sama seperti uji kebebasan tadi, frekuensi yang diharapkan dihitung dengan cara yang sama. Rumus yang tadi ya, yang ini, total baris dikali total kolom dibagi dengan total keseluruhan, lalu menghitung nilai statistik uji chi-square-nya. Nilai statistik chi-square-nya dihitung dengan cara yang sama seperti dalam uji kebebasan, rumusnya ini ya. Lalu setelah itu menentukan derajat bebasnya, sama seperti tadi, lalu membandingkan nilai chi-square dengan nilai kritisnya. Nah, didapatkan hasilnya sebagai berikut. Ini diimplementasikan dalam R, dimasukkan datanya sama seperti tadi, barisnya, kolomnya, lalu chi-square-nya. Nah, di sini perbedaannya terletak pada hipotesisnya. Lalu outputnya ini kurang dari 0,05 p-value-nya, yaitu 0,011 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak, artinya ada perbedaan proporsi signifikan antara jenis kelamin di berbagai tingkat pendidikan. Nah, kita masuk ke latihan soal. Tadi kita sudah membahas tentang uji kebebasan dan uji kehomogenan. Di sini terdapat 5 soal. Yang pertama ingin melihat hubungan antara status pekerjaan dan preferensi transportasi. Lalu yang kedua ingin melihat hubungan antara tingkat pendidikan dan preferensi pembelian online. Lalu soal yang ketiga hubungan antara usia dan penggunaan media sosial. Soal keempat hubungan antara jenis kelamin dan preferensi makanan. Lalu yang kelima, hubungan antara lokasi tempat tinggal dan frekuensi kunjungan ke bioskop. Silahkan teman-teman kerjakan, lalu akan kita bahas saat pertemuan praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.